Hai teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau bahas buku Things Left Behind karya Kim Sae-byul. Nah, ini kayak buku Korea lagi ya. Iya nih, memang lagi banyak banget di Korea ekspansi ke Indonesia dengan buku-buku self-help ya, tapi tetap gue baca. Ini genre-nya tuh reflective healing, esai kontemplatif gitu, dan ini versi Indonesianya diterbitkan oleh penerbit Haru. Terjemahannya gue suka banget, lembut dan indah ya. Setelah gue baca bukunya ya, gue pengen coba ngajak teman-teman buat duduk sebentar, tarik nafas pelan-pelan, karena kita akan ngebahas buku yang nggak menawarkan solusi, nggak nyuruh kita cepat pulih, tapi bisa menemani kita. Itulah Things Left Behind. Buku ini tuh kayak ngobrol sama hati kita gitu sih, berisi kumpulan tulisan pendek yang merenungkan tentang hal-hal yang tertinggal dalam hidup kita. Entah itu orang, kenangan, janji, atau kita di versi lama kita sendiri gitu. Kim Sae-byul menulis dengan gaya yang sangat pelan, penuh jeda, seolah pengen bilang kalau nggak apa-apa kalau kita masih belum bisa melepaskan, tapi jangan lupa hidup kita harus terus berjalan. Di buku ini tuh isinya tadi yang kayak gue sampaikan itu kumpulan tulisan pendek tentang hal-hal yang tertinggal setelah orang pergi. Setelah cinta berakhir, setelah kita melepas sesuatu yang kita pikir akan bertahan selamanya. Tapi ini juga bukan buku yang bitter ya. Ini tuh buku yang menurut gue jujur. Tentang gimana rasanya kehilangan dan belajar gak menyalahkan diri sendiri karena masih belum bisa benar-benar melepaskan. Karena ada kutipan di buku ini yang isinya adalah hal-hal yang hilang tidak selalu harus ditemukan kembali. Kadang hilangnya mereka justru membentuk ruang untuk sesuatu yang baru. Things Left Behind itu bukan buku dengan alur gitu ya. Ini buku yang bisa dibaca dari halaman manapun. Dan setiap bagian yang terasa kayak kayak letter gitu ke hati kita yang diam-diam mungkin terluka. Ada beberapa tema di dalam buku ini kayak perpisahan dan kehilangan, terus belajar menerima luka masa lalu, melepaskan harapan yang nggak berpenghuni, terus berdamai dengan diri sendiri, menghargai waktu dan proses hidup. Makanya buku ini cocok banget dibaca buat teman-teman yang masih belum bisa melupakan seseorang, merindukan versi diri kita yang dulu, atau sedang diam-diam mencoba berdamai dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Kim Sae-byul itu menulis dengan gaya yang sangat lembut, nggak banyak metafora yang rumit, tapi kata-katanya menyenangkan dan menenangkan. Ada beberapa kutipan di buku ini yang gue suka banget dan gue pengen share ke teman-teman. Yang pertama adalah kita nggak selalu harus menjadi versi terbaik dari diri kita. Terkadang cukup menjadi seseorang yang bisa melewati hari ini. Hal-hal yang hilang nggak harus selalu ditemukan kembali. Kadang hilangnya mereka justru membentuk ruang untuk sesuatu yang baru. Ini juga gue suka banget. Mereka pergi dan itu menyakitkan, tapi kepergian mereka bukan akhir dari aku. Setiap kutipan dalam buku ini tuh kayak cermin kecil ya. Kita bisa ngelihat versi diri yang lagi kecapean dan perlahan menerima. Yang bikin buku ini beda, menurut gue, buku ini tuh gak maksa kita untuk move on, tapi dia pelan-pelan membimbing kita untuk berdamai, untuk tetap melangkah walau pelan. Dan buat belajar bilang ke diri sendiri ya gak apa-apa. Kalau masih sedih ya udah gak apa-apa. Kalau kita lagi berada di masa transisi, lagi kehilangan, atau bahkan kita ngerasa hampa, buku ini kayak temen yang duduk diam di sebelah kita. Dia gak banyak tanya, gak banyak nasehat, tapi dia cuma bilang, aku ngerti dan kamu gak sendirian. Kelebihan dari buku ini adalah bahasa yang sangat puitis, tapi gak berlebihan. Gaya penulis Kim Sae-byul menurut gue sangat lembut dan penuh empati ya. Dia juga kayaknya pas buat teman-teman yang pengen menenangkan pikiran gitu. Banyak kalimat-kalimat afirmatif. Buku ini juga karena ringan, dia bisa dibaca kapan aja, dan karena formatnya non cerita atau nggak alur yang sama, jadi teman-teman bisa baca secara acak dan tetap dapetin makna tiap teman-teman baca chapternya.
Buku ini juga relatable buat teman-teman yang lagi ada di masa transisi hidup. Cocok buat kita yang lagi dalam proses move on, habis kehilangan atau mencoba berdamai dengan masa lalu. Tapi pastinya buku ini juga ada kekurangannya, yaitu pembaca gua deh. Gua sebagai pembaca tuh mungkin ngerasa nuansanya kadang terlalu melankolis dan lambat. Jadi kalau teman-teman lagi nggak dalam situasi itu, teman-teman mungkin akan punya jarak dengan bacaannya. Dan nggak semua tuh ngasih solusi ya, lebih ke ruang buat ngerasain aja, kayak memvalidasi bahwa perasaan-perasaan kita tuh nggak apa-apa kita miliki. Tapi kalau kita lagi pengen ngedengar suara yang nggak nyuruh kita buat kuat, buku ini bisa jadi teman yang paling jujur sih. Kesimpulan gue, buku Things Left Behind itu adalah buku yang gak berusaha membenarkan luka, gak juga menolak kehadiran luka. Dia tuh kayak temen yang duduk di samping kita dan bilang, ya aku tahu kamu masih terluka tapi ya gak apa-apa. Kayak gitu, kayak calming gitu. Buku ini tuh pilihan yang tepat buat kita yang lagi belajar melepaskan tanpa membenci dan melanjutkan hidup tanpa melupakan apa yang pernah ada. Quote terakhir yang pengen gue bagikan, ada hal-hal yang tertinggal di belakang, bukan karena kita lemah, tapi karena kita pernah benar-benar mencintainya. Dan kita sedang belajar untuk tidak menyalahkan diri karena itu. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman bagikan ke teman-teman lainnya. Kalau teman-teman punya rekomendasi judul buku yang lain, silakan teman-teman share di kolom komentar. Dan semoga nanti gue baca juga review bukunya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.